Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarun Sakaria dari kelas transportasi akan mempresentasikan sebuah tugas final manajemen transportasi yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Yauri Yunus STMT. Baik, untuk mempersingkat waktu saya langsung mulai saja. Jadi studi kasus ini saya ambil di Jalan Boulevard dan Andi Petarani Makassar, di mana jam-jam tertentu atau jam-jam sibuk sering terjadi kemacetan. Salah satu penyebabnya adalah karena faktor orang yang tidak taat aturan yang sering menerobos lampu jalan yang mengakibatkan bertemunya kendaraan di persilangan. Dan itu juga menimbulkan hambatan dan panjangnya antrian di jalan tersebut. Dari video ini kita bisa melihat kalau kita lebih banyak menghabiskan waktu di jalan, dan itu adalah salah satu kerugian. Dari video rekaman tadi saya mengambil judul perlunya koordinasi antar instansi untuk solusi kemacetan di Simpang 3 Jalan Boulevard Andi Petarani Makassar. Baik, kalau menurut Kepala Bidang Moda Transportasi Dinas Perhubungan Kota Makassar, prasarana jalan saat ini tidak dapat memenuhi volume kendaraan yang ada karena jumlah volume kendaraan di Kota Makassar itu telah mencapai 2,1 juta unit dengan pertumbuhan kendaraan roda 2 meningkat sebesar 14% per tahun dan roda 4 meningkat sebesar 10% per tahun. Nah, sementara pertumbuhan jalan hanya 0,01% per tahun. Jadi dari data ini kita bisa melihat korelasi antara pertumbuhan dan peningkatan jalan itu sangat tipis ya, sedangkan potensi masyarakat dalam pemakaian moda transportasi itu sangat besar. Dari slide ini kita bisa melihat beberapa faktor penyebab kemacetan lalu lintas di jalan. Yang pertama itu ada moda transportasi yang melewati suatu jalan telah melebihi kapasitas. Yang kedua, tidak memadainya sarana dan prasarana transportasi. Dan ketiga itu penggunaan bahu jalan sebagai lahan parkir. Oke, kita next dulu ya. Dan faktor selanjutnya itu ada human error atau manusianya, rendahnya penegakan hukum, ketidakpedulian, dan kurangnya sumber daya aparat pelaksana. Jadi faktor-faktor yang menjadi penyebab kemacetan lalu lintas di Kota Makassar tidak hanya disebabkan oleh jumlah kendaraan yang beroperasi yang melewati suatu ruas jalan dan kondisi jalan yang tidak memadai atau over kapasitas dengan kendaraan yang ada, tetapi juga faktor non teknis, seperti contoh pengendara yang terobos lampu lalu lintas, lampu merah maksudnya, dan pengendara yang lawan arus, tidak berhenti pada tempatnya, tidak patuh terhadap aturan yang ada. Itu semua salah satu penyebab kemacetan. Jadi solusi atau model koordinasi yang tepat menurut saya adalah menggunakan wadah kelembagaan melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan. Karena kalau kita ingin pelebaran jalan lagi, saya rasa itu sudah tidak bisa karena space atau ruang tata lahan di lokasi tersebut sudah full dengan bangunan-bangunan. Dan yang sebagai leading sektor di sini adalah Dinas Perhubungan dari unsur pemerintah Kota Makassar dan Satuan Polisi Lalu Lintas yang memiliki kewenangan untuk penindakan. Jadi sekian presentasi tugas final saya yang berjudul perlunya koordinasi antar instansi untuk solusi kemacetan di Simpang 3 Jalan Boulevard Andi Petarani Makassar. Jadi menurut saya di lokasi tersebut perlu diadakan rekayasa lalu lintas, karena saya menyimpulkan kalau kemacetan di ruas jalan tersebut tidak hanya karena kurangnya sarana dan prasarana, tetapi faktor kita juga sebagai manusia dalam berkendara. Hal-hal fundamental yang perlu kita taati dalam berkendara seperti taat aturan dan traffic light yang ada di Simpang 3 tersebut itu sangat berpengaruh dalam mengurangi kemacetan.